Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu udah mau terhubung kembali bersama Mari di sini. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi love life-nya kamu ya. Nah, ini pembacaan untuk couple tentu saja. Tapi sebelumnya, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan kembali ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan yang Mari di sini akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari pasanganmu. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya. Situasi terbaru antara kamu bersama dengan si dia adalah di situ ada energi dari Wheel of Fortune, kemudian di situ ada energi dari Seven of Cup tapi dia posisinya reversal, dan kemudian di situ ada energi dari The Tower ya. Nah, jadi ini ceritanya bisa life must go on gitu ya. Apapun yang telah terjadi dalam hubungan ini, nah itu kayak yang nggak mau menyerah di sana. Nah, katakanlah mungkin belakangan hari ini ada di antara kalian yang sudah ngomong pisah-pisahan sama pasangan kayak gitu ya. Nah, ketika berpisah tentu di situ kelihatan apa yang dibangun selama ini tuh hancur gitu ya. Nah, tetapi ya ini kembali menata diri gitu ya, kembali menata diri, kembali menata kehidupan. Beberapa mungkin akan kepikiran, udahlah aku perbaiki kembali bersama dengan dia. Beberapa, oh no, aku akan meninggalkan dia, aku akan memulai lembaran hidupku yang baru gitu ya. Aku akan ngerapiin lagi hidupku gitu ya, mengumpulkan kembali kepingan-kepingan hatiku, merapikan kembali keporak-porandaan kehidupanku. Nah, yang modelnya kayak gitu. Jadi dalam hubungan ini tuh tidak lagi banyak diliputi oleh imajinasi atau harapan-harapan semu gitu ya. Nah, jadi yang mungkin beberapa di antara kalian selama ini ya, ini bisa energi kamu atau energi pasangannya kamu. Bagaimana jika ya hubungan ini aku perbaiki, atau bagaimana jika ya hubungan ini aku tinggalkan. Nah, di sini Mari rasa udah nggak ada lagi pertanyaan yang demikian, tetapi sudah langsung kayak yang take action. Mungkin tidak cepat prosesnya, tetapi di situ ada langkah-langkah secara ini ya, secara konkretnya, secara nyatanya. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi misalnya hubungan ini belakangan ada di kondisi hubungan yang low banget energi kebahagiaannya gitu ya. Ini bisa untuk beberapa kembali mengupkannya, menaikkan kembali. Jadi ini kan Wheel of Fortune ini kan menunjukkan tentang siklus gitu ya. Nah, sebentar hubungan ini ada di atas, sebentar ada di bawah gitu. Nah, tetapi untuk sekarang Mari rasa semuanya sedang berjalan menuju ke arah yang lebih baik kayak gitu ya. Entah itu dalam bentuk mau kembali bersama ataupun di situ justru mau meninggalkan. Nah, di sana ya. Nah, untuk beberapa bisa jadi di sini juga ceritanya mau menyangkal gitu ya, atau mau menghindari kehancuran gitu ya, mau menghindari kerusakan dalam hubungan ini sehingga melakukan tindakan-tindakan nyata, menyembunyikan sesuatu hal yang bisa jadi itu penyebab kehancuran ya, dan kemudian tampil dengan gaya bahwa everything is okay, semua baik-baik saja gitu ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, sebelum pembacaan ini melenceng kemana-mana, Mari tarik dulu ya energi berikutnya dalam pembacaan ini. Nah, untuk barisan pertama, seperti biasa, Mari niatkan untuk menarik energi dari pasangannya kamu. Tetapi seperti intro tadi, bisa saja dalam kehidupan nyatanya ini justru menjadi gambaran dirimu ya. Oke, di situ ada King of Swords. Kemudian di situ ada Five of Cup. Tetapi posisinya reversal. Kemudian di situ ada energi dari The Lover, tapi reversal. Kemudian ada Three of Pentacles, lagi-lagi reversal.
Dan kemudian di situ ada energi dari Ten of Pentacles gitu ya. Jadi mari melihat bahwa kamu sedang berdealing dengan seseorang yang mungkin saja kelihatan tuh agak susah ya koneksi batin dengan kamu gitu ya. Mungkin dari sisi pemikiran juga dia menganggap kamu dan dia itu berbeda gitu ya. Dari dilihat pun dia besaran cintanya kepada dirimu. Saya rasa ini besaran cintanya justru tidak besar gitu ya, tetapi dia kecil. Untuk beberapa ceritanya itu justru tidak ada gitu ya. Nah, beberapa di sini barangkali ya ini lebih kayak menunjukkan keterpisahan gitu ya. Keterpisahan. Jadi mari menangkap bahwa seseorang ini tuh dia kekeh ya dengan diri dia sendiri, dan itu bisa kayak membuat batasan antara kamu dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Orang ini kalau mari lihat dia itu bisa yang kayak aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku inginkan. Nah, dan kemudian dia itu nggak mau berkompromi. Barangkali keinginannya dia dan juga maksud sama tujuannya kamu itu berbeda. Nah, namun dia itu akan tetap lebih memilih prinsip, menegakkan prinsipnya dia gitu ya. Ngejalanin prinsipnya dia. Nah, makanya dari itu bisa kayak yang dalam hubungan ini akhirnya kolaborasinya itu agak kurang jos, kolaborasinya agak kurang enak, terutama dia ke kamu gitu ya, mau ngikutin gaya-gayanya kamu gitu ya. Dia di situ bisa agak kewalahan, bisa di situ agak kesulitan gitu ya. Nah, kemudian dia gara-gara kewalahan untuk berkolaborasi ya, membangun relationship ini dengan kamu, bisa di situ dia akan semakin mensugesti dirinya dia bahwa dia ini tidak merasa bahwa kamu adalah soulmate-nya dia gitu ya. Nah, jadi orang ini bisa akan mencari cinta yang lain di luar sana untuk kebutuhan cinta, walaupun pada kenyataannya kamu dan dia ini hubungannya itu sudah ada di fase pernikahan. Nah gitu. Karena orang ini kayak ngerasa kosong ya untuk soal batinnya dia kepada kamu. Gitu ya. Nah, beberapa diantaranya mungkin dia tidak akan ekspresif ya tentang apa sih yang dia alami ketika berinteraksi dengan kamu. Namun dari Five of Cup terbalik ini, mari menangkap ya, jangan-jangan orang ini tuh banyak, sesungguhnya itu dia orangnya sensitifan gitu ya. Sesungguhnya orang ini walaupun dia kelihatan kaku dan keras di luar, tapi orang ini tuh juga sesungguhnya sering banget ya terkoneksi sama dunia hatinya dia, dunia perasaannya dia gitu. Jadi dia di sini bisa bilang, wah acap kali kamu tuh nyakitin aku. Nah gitu. Walaupun barangkali dia nggak ngomong sama kamu ya, oi aku nggak suka kamu seperti ini gitu. Walaupun dia tidak memperlihatkan air matanya dia tidak memperlihatkan kegalauannya dia sama kamu gitu ya. Tapi kalau mari lihat, ini hatinya dia tuh terusik ya. Ini sering sekali terusik. Nah, makanya orang ini tuh bisa saja dia menilai seperti ini. Kalau kamu beneran cinta sama aku, kamu gak akan bakal menyakiti aku gitu. Tapi pada kenyataannya aku lihat di sini kamu nyakitin aku kok gitu. Berarti kamu gak cinta sama aku. Nah, maka dari itu kamu juga tidak layak untuk aku cintai. Oke, kalau dalam rumah tangga iya, aku akan tampil sebagai pasanganmu, sebagai suamimu gitu ya, atau aku tetap mengakui kamu sebagai suamiku. Nah kayak gitu ya. Tetapi kalau untuk memberikan hatiku kepadamu, enggak lah gitu ya. Nah di sana, nah boleh jadi ini general ya, boleh jadi mungkin untuk beberapa di antara kalian di sini kamu tujukan pembacaannya kepada urusan perselingkuhannya kamu.
Jika kamu sedang berdealing dengan seseorang yang telah memiliki rumah tangga, saya rasa dia tetap akan memilih rumah tangganya, dan kemudian dia bersama kamu itu ceritanya ya, itu energinya hanya energi sekedar kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang kamu tuh nggak usah berekspektasi yang macam-macam dulu terhadap orang ini ya, karena saya rasa orang ini tuh hampa, orang ini tuh tidak terlalu tidak terlalu mau menseriusin hubungan kalian, setidaknya untuk momen sekarang ini. Nah, kayak gitu ya. Nggak tahu kita esok lusa tuh seperti apa, tapi setidaknya untuk sekarang ini, gitu ya. Karena itu tadi sama aja pembacaannya, bahwa dia itu tidak juga terlalu merasakan cinta terhadap dirimu, gitu ya. Dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu, gitu. Dan bahkan ini lebih kecenderungannya kamu boleh jadi hanya menjadi medianya dia, hanya menjadi caranya dia, mungkin untuk ya mencari penghiburan lah, yang modelnya seperti itu ya. Karena di sini pada kenyataannya dia tidak melihat terlalu banyak kecocokan, dia tidak melihat banyaknya kecocokan di antara kamu bersama dengan dia. Jadi tidak ada cerita untuk komitmenan di sini. Nah, kayak gitu ya. Dan saya rasa kamu akan melihat bagaimana orang ini tuh dengan jelas gitu. Karena dia, saya lihat tuh tidak terlalu tidak terlalu banyak munafiknya gitu ya. Tidak terlalu banyak di situ pakai topengnya. Orang ini tuh biasanya gaya dia tuh belak-belakan gitu ya. Gayanya itu biasanya tuh terbuka gitu. Dan dari caranya dia memperlakukan kamu, membuat ada batasan antara kamu dengan dia, itu seharusnya kamu tuh bisa paham ya posisi dirimu dalam kehidupan seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu tadi. Jika pembacaannya kepada perselingkuhan saja, energi ini sangat lemah. Nah, gitu ya. Jadi dalam rumah tangga saja pun bisa hal yang demikian juga terjadi, gitu ya. Nah, jadi kalau mari lihat seseorang ini tuh lebih kayak banyak memilih formalitas gitu ya. Jadi orang ini tuh mari rasa bisa juga sangat memikirkan tentang citra dirinya dia di hadapan orang banyak, gitu kan. Nah, makanya walaupun dia tidak cinta kepada suaminya atau dia tidak cinta kepada istrinya, tapi dia ingin orang tuh melihat kehidupannya dia itu baik-baik saja, sehingga dia harus memilih untuk menekan perasaannya dia ya, dan agar bisa terus berjalan dengan rumah tangga ini. Nah, modelnya kayak gitu, oke? Baik, sekarang mari akan tarik dulu energi dari dirimu yang saat ini sedang melihat video ya. Oke, di situ ada energi dari The Hermit, kemudian ada Nine of Swords di sana, kemudian di situ ada Pentacles ya, King of Pentacles tetapi reversal, dan kemudian di situ ada Three of Pentacles, dan kemudian di situ ada kartu Death ya. Oke, kita lihat dulu ya klarifikasi kartu Death ini bergeraknya tuh ke arah mana. Tolong ya Tuhanku, berikan klarifikasi, memberikan kejelasan. Oke, ya. Jadi saya rasa seperti ini. Kamu gini ya, kamu tuh kayaknya itu pengen berjarak dari dia. Mungkin kamu sedang butuh waktu untuk katakanlah healing gitu ya. Tetapi dalam proses niatannya kamu untuk healing, untuk berjarak dengan seseorang ini, healingnya tuh nggak dapet. Tetapi justru bisa jadi kamu lebih banyak rasa stresnya gitu ya. Beberapa di antara kalian itu nampaknya lumayan kesepian gitu ya. Sehingga gak heran kalau kamu tuh berkemungkinan itu lari mencari bahagia itu kesana kesini gitu ya.
boleh untuk beberapa diantaranya itu lari ke ngerokok lebih keras, gitu. Beberapa mungkin lebih memilih untuk mabuk-mabukan. Beberapa memilih untuk ya pokoknya gimana ya, pelarian yang seperti itu. Beberapa ya mungkin akan mengunci diri di kamar, lebih sering tuh kayak yang termenung gitu ya. Lebih sering itu kayak yang gundah gulana sendirian kayak gitu ya. Nah, jadi banyak cara-caranya kalian kalau mari lihat itu dalam upaya untuk melarikan diri dulu dari hubungan ini gitu ya. Nah, tetapi kemanapun tubuhmu bergerak, saya rasa pemikiran tentang hubungan ini tuh selalu menekan kamu gitu. Jadi nampaknya walaupun kamu mabok, tapi begitu kamu sadar, itu langsung yang kayak aduh pening lagi. Nah itu contoh aja ya, mari nggak bilang wah kalian akan semua mabok, nggak kayak gitu. Maksudnya mari itu hanya contoh-contoh dari bentuk niatannya kalian untuk healing gitu ya. Nah di sana niatnya healing, tapi bisa di situ modelnya lebih kayak ke pelarian. Kalau healing itu kan berani menghadapi apapun itu yang datang gitu kan. Berani melihat fakta kenyataan yang hadir kan gitu ya. Nah, tapi kalau modelnya itu lari-lari, mungkin salah dalam menilai bentuk dari healing. Beberapa ya, tidak semua di antara kalian yang lagi ngeliat video ini demikian gitu. Tapi yang jelasnya dalam aktivitas-aktivitas apapun yang kalian lakukan, saya rasa di situ ya lagi-lagi bahwa ini pemikiran tentang hubungan itu tetap menghantui, tetap ngerecokin kepalanya kamu gitu loh. Tetap mengkuras energinya kamu di sana. Gitu. Kamu kehilangan kebahagiaan dan sibuk mencari kebahagiaan. Gitu ya. Untuk beberapa sibuk mencari kebahagiaan. Jadi di sini kamu tuh kayaknya agak kurang stabil. Nah, di sana kamu bisa akhirnya untuk beberapa di sini ya lebih foya-foya gitu ya, ngambur-ngamburin duit, pergi belanja-belanja gitu ya, pergi makan-makan kayak gitu ya, atau pergi karaokean gitu. Kamu tapi di sininya kamu tuh ngerti bahwa harus ada perubahan yang terjadi gitu ya, atau akan ada perubahan yang terjadi di sini. Hanya saja dalam bentuk menerima perubahan ini ada tidak mudah gitu loh ya, tidak mudah. Ada tetap tarikan-tarikan egonya kamu gitu loh. Dan itu yang cukup merepotkan diri kamu sendiri. Tapi yang perlu diacungin jempol di sini, kamu tahu ada yang harus berubah di sini gitu ya. Nah, yang kacaunya itu kan tidak paham di sana ya. Tapi ini kamu bisa jadi orangnya memang udah mengerti, cuman menerimanya ini ya butuh proses di sana, butuh kelegowoan di sana, butuh keikhlasan di sana, gitu ya. Nah, dari kamu ngejalin hubungan ini, dibilang bahagia banget kamu, tidak gitu. Hanya ada kebahagiaan semu nampaknya di sini ya, hubungan kamu dengan dia. Hanya kebahagiaan yang temporer gitu loh. Bahagianya katakanlah 1 jam, resah gelisah 5 jam. Nah gitu ya di sana. Jadi kehilangan kedamaian di sini. Kamu bisa aja kayak yang berkorbannya kepada dia ini tuh bisa terlalu banyak kayak gitu ya. Atau juga bisa di sini pengorbanannya kamu itu ternyata terlalu sedikit. Pengorbanan di sini tuh pengorbanan ego ya. Nah, di sana. Tapi yang jelasnya kamu dalam hubungan ini tuh mari lihat
cenderung banyak yang tidak tenangnya. Gitu ya. Dan bisa jadi salah satu penyebab kedukaanmu ya hubungan ini. Gitu loh. Beberapa kalian bisa dalam kondisi aku tidak berdaya, tetapi aku ingin berjuang. Entah itu berjuang melepaskan diri dari dia ataupun berjuang tetap bertahan di sini. Gitu ya. Kamu memang mari lihat ada jalannya di sini. Enggak selalu kamu di sini tuh energinya stuck gitu ya. Tapi gaya jalannya kamu bisa maju 3 langkah, stop, berhenti. Terus maju lagi 2 langkah, stop. Mundur kamu 2 langkah. Nah, tapi tetap ada progresnya di situ. Ada yang kamu lakukan di sini. Nah, itu ya. Jadi kalau mari tangkap di sini untuk soal cinta-cintaan, nampaknya kalian tidak bunyi ya, tidak bunyi di sini untuk soal adanya cinta yang dalam gitu ya. Ini lebih kayak ngerasa keterpisahan. Nah, laki-laki di situ lebih kayak ngerasa ada perbedaan gitu ya. Kelihatan di situ yang tidak leburnya. Gitu. Nah, hati-hati kamu bisa di sini tuh tanpa kamu sadari nambah-nambahin persoalannya kamu gitu ya. Nah, di sana. Untuk beberapa di antara kalian sebenarnya kehidupan kamu tuh kehidupan baik-baik saja. Tetapi ketika kamu ketemu sama dia, ya, apalagi jika ini ternyata hubungan perselingkuhan, kamu bisa kehilangan kedamaiannya kamu. Dengan perselingkuhan ini ada rasa takut ya gitu ya. Untuk beberapa bisa perselingkuhan ini tuh lebih parah daripada hubungan sahnya kamu. Lebih parah ya kalau kamu menganggap bahwa hubungan sahmu itu hubungan yang tidak sehat lah, hubungan yang tidak hangat lah gitu. Tapi ketika kamu ngejalanin perselingkuhan dengan seseorang ini, makin runyam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Makin tidak karu-karuan hidupnya kamu di sini. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati di sana. Gitu ya. Nah, atau apabila kamu dan dia ini ternyata hubungan rumah tangga. Nah, mungkin kamu di situ pergi cari happy-happynya kamu di luar sana. Namun boleh jadi cara happy-happynya kamu itu keliru. Gitu ya. Masih belum membawa dampak untuk merubah hidupnya kamu itu menjadi jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi saya rasa memang untuk saat sekarang ini kalian tuh kayaknya butuh orang yang bisa membimbing kalian ya. Karena beberapa ketika melihat diri dia sendiri itu bisa tidak berjarak, terlibat dalam emosi gitu loh. Bisa yang nggak melihat apa sih yang sesungguhnya terjadi, langkah apa sih yang sesungguhnya harus aku ambil gitu. Untuk beberapa di antara kalian nampaknya butuh tanda kutip orang yang membawa terang, guru kayak gitu ya. Orang yang lebih netral. Jika kamu menganggap bahwa hidupmu lagi empet banget gitu loh. Karena ada di sini 9 pedang ya. 9 pedang ini tuh kondisi pikiran yang lagi depresi, anxiety, ya gitu apalah gangguan-gangguan mental di sana. Gitu. Karena kalau kamu jalan dengan diri kamu sendiri, bisa di sini kamu masuk dulu ke out-outan di sana, gitu ya. Memang kalau kamu jalan sendiri bisa sih terjadi perubahan, gitu ya. Kalau kamu hanya mengandalkan dirinya kamu sendiri bisa, gitu. Tapi ya itu akan butuh
proses yang agak berliku ya. Lebih enak tuh kalau ada yang netral di luar dirinya kamu. Kecuali kamu tuh udah mengerti akan apa tuh namanya ya, mengamati diri gitu ya. Ada dia di situ jalan spiritual ya. Melakukan pengamatan, melakukan kontemplasi kepada diri. Karena dalam kontemplasi ini itu bisa keliru, disangka sedang kontemplasi, rupanya sedang mikir. Kontemplasi itu kan mengamati gitu ya, tanpa memberikan judgment, tanpa ada di situ judgmental gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang mau kita ini keliru. Wah, aku ini sedang sangka-sangkanya sedang mengamati kejadian, keadaan diri sendiri ataupun sesuatu yang terjadi di luar diri, tapi ternyata di situ masih terperangkap dalam pemikiran-pemikiran. Nah, di sana ya, memang bergerak di sini, memang bergerak, hubungan ini bisa terus jalan gitu ya. Kamu pengen di sini untuk mengakhiri hubungan atau kamu ingin di situ memperbaiki hubungan dengan dia, tapi boleh jadi kamu kayak ngerasa hampa ya ketika koneksi dengan seseorang ini gitu. Oke, baik ya. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya. Jadi dari koin-koin ini akan dibacakan inisial. Ini entah inisialnya kamu atau inisial pasangannya kamu. Bisa ini zodiaknya kamu ataupun zodiak dari pasangan kamu ya. Oke, kita awali inisial dari C. Cuka ada D. Daun ada J, jas ada R, rapi ada G, gula ada U, untung ada N, nasi ada T, tugu ada E, ember ada S, sate ada H, habis ada V, vitamin, ada W, wajah, ada B, bulat, ada Z, zebra, hadir inisial L, lapar, ada X di situ. Kemudian di situ ada inisial P, pudar, ada K, kalung. Nah, itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya, Aquarius di sana, Aries, Taurus, Leo di sini, Sagittarius hadir, Gemini hadir, Virgo hadir, Virgo lagi, Pisces di sini, Cancer hadir, Cancer lagi, kemudian Libra di sana dan juga ditutup oleh energi dari Libra. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.